Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Yang kami hormati Ibu pengajar praktik yang sudah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih ya Ibu pengajar praktik yang kami hormati, Bapak dan Ibu CGP-nya, ibu-ibu semuanya. Ya, CGP SMA 6 ibu-ibu semuanya, nanti bapak-bapak insya Allah menyusul ya. Yang kami hormati Bapak dan Ibu pengajar dan juga tenaga kependidikan SMA 6. Kemudian anak-anakku ya yang cantik-cantik. Ya, alhamdulillah, Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala atas curah nikmatnya. Pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama hadir di ruangan ini dalam rangka mensupport rekan-rekan kita dalam kegiatan pendampingan individu. Shalawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya Ibu Indarti, terima kasih atas pendampingannya ya Bu ya. Bapak Ibu, mungkin anak-anakku ya, suasana seperti ini sangat kita nantikan. Kehadiran guru penggerak di sekolah-sekolah itu betul-betul sangat dirindukan kehadirannya, supaya dengan guru penggerak ini ya bisa menjadikan sekolah itu lebih atmosfer pendidikannya, atmosfer pembelajarannya lebih gila kalau saya katakan seperti itu ya, dibanding dengan sekolah yang tidak ada guru penggerak. Artinya kehadiran guru penggerak di sekolah-sekolah ini Bekasi bahkan di regional Jawa Barat ataupun nasional. Amin. Nah, kenapa tidak dari tuntutan calon guru penggerak seperti ini? Ya Bapak Ibu, seperti ini yang harus didampingi oleh pengajar praktik. Ya kemudian sehari-hari berapa kali, berapa jam, berapa bulan ya CGP harus mengikuti pelatihan. Tapi Bapak dan Ibu yang lebih real, aktualisasikan apa yang Bapak Ibu sudah dapatkan dalam ya, dan next ya Ibu-ibu ya, untuk Bapak Ibu yang lain ya, untuk ikut seleksi calon guru penggerak. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, rekan-rekan guru SMA Negeri 6 Kota Bekasi yang saya hormati, rekan-rekan tenaga pendidikan SMA Negeri 6 Kota Bekasi, rekan-rekan CGP semuanya yang saya hormati, anak-anakku yang Ibu sayangi, dan tentu saja CGP saya Ibu Budiarti ya, yang selalu berkolaborasi ya pada semua kegiatan dalam program guru penggerak. Mohon perkenalkan diri saya adalah Ibu Dr. Angga Windarti MPD, program lama Ibu ya, 3 tahun lagi saya pensiun ya. Nanti generasi semuanya ini adalah generasi penerus terhadap warga sekolah, terhadap murid di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara pertemuan pagi hari ini. Yang pertama adalah pengantar tujuan diskusi, yang kedua adalah merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah,
Yang ketiga adalah mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Dan yang keempat adalah mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Dan yang terakhir adalah penutup. Rekan-rekan semuanya, visi pendidikan Indonesia itu adalah mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Sementara bagi calon guru penggerak, mohon kegiatan diskusi ini adalah diharapkan menjadi refleksi bersama terhadap visi calon guru penggerak yang berpihak kepada murid di masa yang akan datang, sehingga saling berkarakter siswa-siswanya maupun kita gurunya. Karena kita sebagai guru, menurut saya kalau orang Jawa bilang guru itu digugu lan ditiru. Jadi beratnya sekali itu untuk kita bisa menjadi panutan untuk anak-anak kita. Kalau kitanya sendiri nggak benar, bagaimana untuk panutan teman-teman atau yang lain? Selanjutnya kita menginjak acara yaitu tentang pendampingan individu. Topiknya visi dan perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Yang akan dipaparkan oleh saya yaitu Budiarti Tri Astuti. Saya calon guru penggerak angkatan 10 SMA Negeri 6 Bekasi, Selasa 4 Juni 2024. Perkenalkan, ini saya pribadi, saya dibimbing dan selalu mungkin didoakan kebaikan insyaallah oleh pengajar praktik kami yaitu Bu Winda. Sebelum kita menginjak tentang visi, kita mengingat kembali tentang profil pelajar Pancasila. Di sini di profil pelajar Pancasila ada 6 elemen yang menurut saya pribadi sangatlah luar biasa kalau memang kita terapkan secara konsistensi. Tetapi memang tantangannya cukup berat. Tapi insya Allah semuanya kembali ke niat kita, niat di hati kita. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Insya Allah dengan kita mempunyai iman dan takwa, itu kita akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalan ke jalan kebenaran. Walaupun kita pasti pernah hilaf, tetapi tidak selalu hilaf terus. Ya, jadi kita akan mempunyai iman dulu dan takwa. Insya Allah itu untuk filter di hati kita untuk menjalankan kita selalu berjalan di jalannya dan menjauhi segala larangannya. Kecil tetapi berdampak di elemen beriman dan bertakwa. Selanjutnya berkebinekaan global. Di sini yang setelah saya baca bahwa bangsa Indonesia itu terdiri atas 500 lebih suku bangsa. Jadi di sini kita saling berkolaborasi, tidak melihat kejelekan orang lain karena kejelekan kita juga banyak sebenarnya. Ya, di sini kita berkebinekaan global tanpa memandang suku. Insya Allah semuanya kalau kita berpositif thinking dan selalu niat untuk untuk nanti di akhirat, insya Allah kita selalu berbuat baik, lalu kita dengan siapapun tanpa melihat ras. Selanjutnya bergotong royong. Bergotong royong di sini dengan apapun, masalah apapun, jika kita berkolaborasi, kita berpikir positif, insya Allah kita akan memajukan tujuan kita yang kita impikan bersama. Selanjutnya kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Di sini kelak anak-anak kita dan diri kita sendiri bisa mandiri, lalu bernalar kritis dan kreatif. Ini satu bagian kita berani mengungkapkan ide atau gagasan yang orisinal diri kita sendiri ya. Ini pembelajaran bukan hanya untuk murid, tapi untuk Bapak Ibu guru sekalian dan tenaga pendidikan. Selanjutnya di sini ini adalah imajinasiku tentang murid di masa depan waktu itu tugas. Saya pribadi menginginkan
sistem among, kayak Ki Hajar Dewantoro mengajarkan kita punya sistem among, punya rasa kasih sayang yang tulus. Anak bisa merasakan kita benar sayang atau hanya benar cari muka. Selanjutnya yang kedua, keinginan saya yaitu murid belajar dengan model pembelajaran konseptual. Karena dengan pembelajaran konseptual, murid itu akan belajar lebih cermat, kritis, logis, dan sistematis. Yang terpenting adalah dia peka terhadap lingkungan sekitarnya. Karena di sini saya merasakan, mohon maaf karena saya guru kimia, saya nggak ngajar anak-anak sosial. Kadang anak ketemu saya tidak bertanya, tidak menyapa, nggak usah bertanya, menyapa. Jadi budaya 5S-nya belum jalan. Padahal zaman dulu itu saya siapapun, oh itu guru saya, pasti saya tersenyum. Senyum adalah ibadah. Makanya siswa-siswa ada yang ibu ajar terus-terusan, nanti gila-gila ya. Selanjutnya, yang ketiga, saya kepengen murid-murid yang tanggung jawab dan berintegritas serta mempunyai karakter yang tangguh yang mencerminkan profil pelajar Pancasila yang mengandung 6 elemen yang tadi sudah saya kemukakan. Di sini Bapak Ibu dan tenaga pendidikan serta murid-murid yang Ibu cintai, Ibu sayangi, saya ada 6 pertanyaan. Yaitu yang pertama, nanti di kertas kuning akan dibagikan statementnya oleh Bu Ina. Lalu yang berwarna biru, berwarna bis, berwarna ungu. Itu pertanyaannya, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Bapak Ibu dan tenaga pendidikan dan murid sendiri kepengennya murid jadi apa? Lalu yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Lalu yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Gak apa-apa, Bapak Ibu bebas berkreasi, karena itu mimpinya Bapak Ibu, seperti saya tadi punya mimpi. Tapi entah terjadi, dan insya Allah mudah-mudahan mimpi saya terwujud. Yang keempat, murid di sekolah sadar betul bahwa titik-titik. Ini pertanyaan, nanti saya lanjutkan dulu. Untuk pertanyaan pertama, skinotnya warnanya kuning, kita memimpikan murid yang bagaimana? Nanti yang sudah selesai boleh dikumpulkan di sini. Lalu yang kedua yang berwarna biru. Yang ketiga, yang bis, kita percaya bahwa murid adalah titik-titik ya. Keempat, nanti ditempel di sebelah sini ya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik warnanya sticky note-nya ungu. Lalu yang nomor 5, warna hijau, kita warga di sekolah ini yakin untuk titik-titik. 6, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa seperti apa keinginan Bapak Ibu, tenaga kependidikan dan murid-murid yang saya banggakan dan saya cintai. Membuat senang orang lain, insya Allah kan kita pun akan yang pertama yaitu kita memimpikan murid-murid yang memiliki adab yang baik dan cerdas bermanfaat. Ya, insya Allah ya, karakter ada. Lalu memimpikan murid yang rajin berpikir, bernalar kritis dan disiplin. Ini seperti profil pelajar Pancasila. Memiliki akhlak yang mulia, bahagia, merdeka, menyampaikan pendapat, tidak merasa tertekan, nyaman berada di lingkungan sekolah. Ini pasti murid yang menjawab, karena kepenginnya siswa-siswa kepenginnya apa Pak Bahija ini, kepenginnya tidak tertekan. Selanjutnya kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia,
percaya dan yakin kita memimpikan murid yang berkarakter dan berprestasi. Dengan karakter yang baik, insya Allah dia akan kuat untuk menghadapi tantangan di masa depannya. Saya memimpikan murid-murid yang soleh atau solehah, berakhlak mulia, santun, semangat dalam belajar. Ini sama dengan adab dan karakter. Lalu berintegritas dan karakter profil pelajar Pancasila. Kita memimpikan murid-murid yang religius dan berprestasi, ya insya Allah dengan religius, dengan punya iman Islam, sehingga dia tahu kewajibannya dan haknya. Jadi murid-murid bisa menjalankan kewajiban baru menuntut hak. Jangan banyakkan meminta hak tetapi kewajiban tidak dilakukan, ya. Selanjutnya kita memimpikan murid yang tetap peduli dengan orang-orang di sekitarnya, meskipun mereka hidup di zaman yang serba canggih, ya, yang luar biasa. Sekarang IT-nya melek IT, kalau enggak ya berarti tergilas. Benar, pintar, terampil, bermartabat, berintegritas, tanggap dengan keadaan. Kita memimpikan murid yang mempunyai etika dan akhlak yang bagus dan berintegritas. Terima kasih, Bintang. Kita memimpikan peserta didik yang mampu menerapkan teknologi informasi dan komunikasi, mampu memecahkan masalah matematis dalam kehidupan sehari-hari, serta tentunya memiliki adab. Jadi intinya di sini sepertinya elemen profil pelajar Pancasila tadi tercapai jika kita konsistensinya di lapangan benar-benar menjalankan dengan amanah, ya. Selanjutnya untuk memperkenalkan umur ini. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar adalah hal utama. Nah, ini punya siapa? Kemudian sekolah tempat belajar. Murid di sekolah sadar betul bahwa mereka membutuhkan komunitas yang dapat memaksimalkan potensi. Membacakan impian kita semua untuk SMA Negeri 6. Selanjutnya dari tadi yang Bapak Ibu tuliskan, visi saya pribadi yaitu mewujudkan lembaga pendidikan, yaitu di sini SMA Negeri 6 Bekasi, yang mengembangkan karakter berakhlak mulia. Jadi akhlak dulu, kita punya iman dulu sehingga akhirnya kita berakhlak. Lalu dengan akhlak insya Allah kita bisa tahu kewajiban kita, hak kita, sehingga kita akan berprestasi. Tetapi berprestasi dilanjutkan kompetitif. Kenapa kompetitif? Kita tidak hanya jago di kandang. Kita kepengen anak-anak kita menjuarai lomba-lomba di tingkat provinsi, kota, ataupun malah di tingkat nasional, internasional. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Itu keinginan saya, ya, yaitu mungkin Bapak Ibu juga sama dari tadi yang sudah ditempel. Saya rasa kita semua sama, yaitu kompetentif dan berbudaya lingkungan yang mencerminkan profil pelajar Pancasila yang tadi sudah saya kemukakan ada 6 elemen. Di sini di meja Bapak Ibu sudah ada tentang moto, visi dan misi SMA Negeri 6 Bekasi. Ya, di meja Bapak Ibu ini visi saya. Di sini terlihat, saya akan menanyakan, apakah visi sekolah kita selama ini selaras dengan cita-cita kita yang tadi Bapak Ibu tampilkan, Ibu tuliskan sticky note. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Silakan Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu bagaimana? Setuju atau tidak? Setuju. Ayo yang lainnya. Apakah, saya ulangi lagi, mohon Bapak Ibu serempak untuk menjawab, karena ini untuk proses kelanjutan kita membangun SMA Negeri 6 tercinta ini. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah
murid ada di meja Bapak Ibu? Ya, alhamdulillah. Selanjutnya, jika sudah, saya akan bertanya lagi, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah tersebut? Ya, jadi menurunkan bersama untuk mencapai visi sekolah. Monggo Bu. Kalau saya pribadi di sini, yaitu saya Prakasa Perubahan dari Bagja, mengembangkan pembelajaran yang meningkatkan kepedulian dan kenyamanan pembelajaran melalui kepemimpinan murid. Hal yang saya sorot mungkin hal kecil, tapi insya Allah itu membuat kita nyaman di kelas, yaitu tentang kebersihan kelas. Kebersihan kelas anak-anak itu untuk kebersihan kelas. Jadi saya ambil bagjanya di sini, yaitu bagja itu artinya B itu buat pertanyaan, lalu A-nya adalah ambil pelajaran, G-nya adalah gali mimpi, C-nya adalah jabarkan rencana, dan yang terakhir adalah atur eksekusi. Mungkin ada yang mau bertanya tentang yang sudah saya sampaikan di sini tentang bagja, ya. Di sini kita sama-sama akan menfokuskan, kalau saya hal kecil dulu, karena tidak semuanya harus besar. Jadi dari hal kecil insya Allah akan berdampak besar kalau memang dijalankan sesuai amanah. Jangan yang besar tetapi hal kecil terlupakan, ya. Jadi anak-anak di sini harus, yang sudah Ibu sampaikan, bersih di kelas. Jadi menjalankan tugas piket secara benar. Monggo siapa yang mau bertanya? Kita akan mengidentifikasi langkah penting. Intinya sebenarnya pertanyaan di Dita dulu yang saya akan jawab, yaitu bagaimana langkahnya, yaitu mengidentifikasi potensi tindakan yang paling sederhana, yaitu membuat jadwal piket kelas dulu yang dibuat dan diketahui bersama-sama. Bedanya Bapak Ibu, kita di kurikulum Merdeka ini yaitu pembelajaran yang berfokus pada murid, sehingga tidak kita yang membuat peraturan. Itu yang berbeda. Saya juga belajar dari pendidikan sekolah penggerak ini. Di awal semester 1 dan nanti kita refleksikan benar tidak, umpan balik di semester 2. Kalau memang tidak ada yang perlu dirubah ya tidak apa-apa, kalau ada silahkan. Jadi di awal semester itu kita harus membuat langkahnya, membuat keyakinan kelas. Ya Bapak Ibu, ini kembali ke keyakinan kelas. Insya Allah nanti hari Jumat kita akan bersama-sama diseminasi budaya-budaya positif TGP di aula. Insya Allah nanti insya Allah dapat sertifikat 3JP yang akan diterbitkan oleh Waka Peningkatan Mutu. Selanjutnya di sini nanti kita intinya kita akan membuat yaitu keyakinan kelas yang dibuat bersama. Beda kalau dibuat bersama, anak merasa tanggung jawab karena dia keinginan-keinginan seperti tadi. Bapak Ibu, kita awalnya kasih anak-anak keinginan beliau memimpikannya apa nih anak-anaknya di kelas ini. Karena per kelas akan berbeda. Keinginan mereka, mimpi mereka, kelas mereka mau bagaimana. Nah, di situ nanti kalau memang mereka
otomatis harus bersih. Langkah pertama kita kalau insya Allah dengan bersih, lalu dengan kondusif, kita insya Allah untuk belajar itu lebih mudah. Dulu keyakinan kelas secara bersama, bukan sendiri. Kalau sendiri artinya peraturan, jadi anak mau nggak mau harus ikuti itu. Tapi kalau keyakinan kelas, lalu setelah membuat keyakinan kelas, kita buat jadwal piket yang diketahui semua warga kelas. Lalu kita buat ada K7 di kelas itu. Jadi ketua kelas dan K7 punya tanggung jawab. Itu yang tadi Bu Endah sampaikan bagaimana menerapkannya itu. Kita sama-sama berubah yuk gitu loh. Kita sama-sama berubah. Kalau yang berubah hanya guru penggerak, ya apa artinya? Karena di sini ada 60 guru, sedangkan kita guru penggerak hanya 6 guru penggerak. Insya Allah kita sama-sama niatkan semuanya lillahi ta'ala. Allah itu tidak tidur. Apa yang kita tanam, insya Allah akan kembali ke kita atau ke anak cucu kita, insya Allah. Itu hati kita, bersihkan hati dulu. Jadi jangan berpikiran jelek, pokoknya kita jalankan amanahnya semampu kita. Nanti biarlah hasil itu Allah yang menentukan. Karena kita tahu hati kita, jangan ini begini enggak. Kita kumpul dengan anak-anak, kita semangati, kita buat jadwal piket bersama. Itu Bapak Ibu Walas ya. Kalau biasanya jadwal piket sudah Ibu Bapak Walas buat, baru kita bagaimana nih pembelajaran kimia, keyakinan kelasnya 1 semester. Baru nanti di akhir semester kita umpan balik mana yang perlu diteruskan dan mana yang perlu diganti. Semester 2 kita buat lagi. Jadi jika anak-anak melakukan pelanggaran, dia tidak menjadi karena cara menangani murid-murid kita dengan segitiga. Sudah bagaimana Bu Endah? Alhamdulillahirobbilalamin. Di sini sudah selesai visi misi. Mungkin tadi diambil kesimpulan bahwa visi misinya SMA kita sudah sama, hanya berbedanya saya menampakkan profil pelajar Pancasila. Saya menambahkan profilnya tadi saya pada tidak itu, tapi malah enggaknya ya. Jadi kita hanya ditambahkan profil Pancasila. Di sini terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Semoga ini menjadi ajang perubahan kita ke depannya dari hati kita untuk kita sama-sama menjalankan pembelajaran yang berpusat pada murid, tetapi bukan murid yang merdeka bebas, tetapi merdeka yang bertanggung jawab. Dan kita sebagai guru bisa menjadi among, jadi guru digugu lan ditiru. Jadi semoga sikap kita, lisan kita itu bisa menjadi panutan anak-anak kita pribadi di rumah maupun anak-anak kita di sekolah. Akhir kata, kalau ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, karena memang manusia itu penuh kekhilafan. Kalau ada kebenaran, semuanya adalah tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, saya tutup acara ini kita bersama-sama dengan bacaan Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.